Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Rapat paripurna DPR resmi mengesahkan peraturan tentang tanda jasa kehormatan untuk anggota Dewan. Dengan aturan tersebut, seluruh anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda penghargaan berupa piagam dan PIN. Sebelumnya, Badan Legislasi menyepakati penyusunan peraturan DPR tentang pemberian tanda penghargaan kepada anggota Dewan di akhir masa keanggotaannya. Penghargaan diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian sebagai wakil rakyat. Nantinya semua anggota tanpa terkecuali akan mendapatkan tanda jasa saat rapat paripurna terakhir periode 2019-2024. Namun begitu, pemberian penghargaan tersebut tidak disertai fasilitas atau tunjangan yang sempat diusulkan beberapa anggota sebelumnya. Merasa telah berjasa untuk rakyat dan negara, anggota Dewan menginginkan adanya penghargaan. Paripurna DPR pun telah mengesahkan aturan bahwa seluruh anggota Dewan nantinya mendapat penghargaan di akhir masa jabatan mereka. Pertanyaannya, jika wakil rakyatnya saja dapat penghargaan, lantas rakyatnya dapat apa? Kita bahas lebih dalam. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ada Ahmad Baidowi, Direktur Kata Rakyat Alwan Olariantobi. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam abang-abang, apa kabar? Halo, selamat malam. Bang Ahmad, Bang Alwan bisa mendengar suara saya? Ya, terdengar. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Bang Ahmad, saya ingin pastikan dulu, berarti sudah sah ya Bang Ahmad ya, anggota DPR akan mendapatkan penghargaan di masa akhir jabatannya ya Bang? Ya. Baik, itu teknisnya seperti apa Bang Ahmad? Itu kan cuma piagam. Cuma piagam saja? Iya, sama PIN itu. Saya mendengar itu juga sempat dibahas dan disetujui ya Bang Awi ya dengan seluruh anggota di DPR sendiri. Nah ini seperti apa jalannya diskusi tadinya Bang? Ya diskusi biasa aja, semua fraksi-fraksi menyampaikan pendapat terkait dengan usulan penghargaan dan tanda jasa. Karena DPR ini pejabat negara, terus setingkat dengan presiden. Kalaupun diberikan tanda penghargaan kan bukan sesuatu yang berlebihan. Nah, toh penghargaan dan tanda jasanya dimaksud itu bukan yang diatur dalam undang-undang, makanya diatur oleh tata tertib DPR. Nah, kemarin dalam perdebatan itu kita menginginkan kalau hanya sekedar kenang-kenangan ya silahkan aja, tetapi tidak memberatkan anggaran negara. Seperti apa? Misalkan piagam penghargaan, terus ada semacam PIN yang dari logam perak misalkan, ini kan sesuatu yang murah, sama dengan PIN imitasi yang ada dijual di DPR seharga 500.000 itu. Ya model-model begitu, awalnya memang sempat ada yang mengusulkan, ini tandanya yang bernilai atau tidak, ya untuk supaya tidak melukai perasaan keadilan publik, ya kita pakai yang sederhana aja gitu. Berarti piagam dan PIN ini mempertimbangkan juga bagaimana perasaan publik terhadap anggota dewannya nanti untuk penghargaan ini ya Bang ya? Iya, kan sebenarnya kan itu hal yang lumrah, yang biasa aja sebenarnya. Kalau dibanding dengan misalkan PIN emas yang dimiliki oleh anggota DPR di awal periode masuk misalkan, itu kan berbeda. Ini kan hanya menunjukkan bahwa si A itu sudah pernah menjadi anggota DPR berapa periode, terus si B berapa periode, dan disertakan dengan bukti piagam penghargaan. Selama ini kenang-kenangan tertulis kita sebagai anggota DPR itu kan SK dari DPR, SK dari presiden ataupun dari fraksi yang selembar. Nah ini dibikin penghargaan, ya semacam sertifikat itu bahwa Ahmad Baidowi pernah menjadi anggota DPR periode sekian dan periode sekian. Ya, seperti itu aja, bukan penghargaan yang seolah-olah itu mewah gitu. Tidak berlebihan ya Bang Awi? Ya kalau selembar kertas harganya berapa ya? Dibanding misalkan dengan yang lain gitu kan. Contoh kayak kemarin kita mendapatkan plat nomor DPR gitu, itu kan mungkin jauh lebih mahal dibanding penghargaan. Ini kan hanya sebatas payung hukum. Dan setiap tahun kita juga mendapat semacam bingkisan gitu. Bahkan mungkin lebih mahal yang bingkisan setiap sidang 16 Agustus itu.
Kan banyak gitu, ada tas, ada apaan biasanya itu di DPR dapat gitu. Nah ini khusus bagi yang sudah tidak menjabat lagi, maka diberikan semacam kenang-kenangan. Itu diskusi yang muncul dari fraksi-fraksi yang ada di DPR gitu. Tapi bukankah sudah ada SK sebagai anggota Dewan, apakah tidak cukup dengan SK tersebut untuk memberikan penghargaan kepada anggota Dewan, Bang Awi? Ya seperti Anda menjadi narasumber, apakah cukup hanya misalkan mengirimkan surat undangan sebagai narasumber terus panitia memberikan piagam penghargaan? Apakah itu berlebihan? Kayak gitu aja sebenarnya. Oke, baik. Bang Alwan, ya kita sebagai bangsa yang memang membuktikan selalu berterima kasih terhadap jasa yang sudah memberikan hal terbaik untuk bangsa ini. Nah, kalau disampaikan Bang Awi tadi, ya tidak berlebihan dong kalau misalnya memberikan penghargaan kepada anggota Dewan kita di akhir masa jabatannya, Bang Alwan? Ya, saya kira sebagai bentuk penghormatan terhadap kinerja anggota legislatif ya sah-sah saja. Tinggal klasifikasi dan kategori apakah kemudian semua Dewan juga mendapatkan penghargaan itu misal kira-kira. Nah ini kan juga penting, misal track record Bang Awi misal menjadi Dewan sejauh ini misal kehadirannya bagus, dekat dengan konstituen, lalu banyak memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lalu ya ada Dewan juga yang kemudian juga jarang hadir, tidak memperhatikan konstituen. Pertanyaannya apakah juga itu disamaratakan dan mendapatkan penghargaan? Nah, ini kan juga perlu diklasifikasi dan juga standar bagaimana seseorang Dewan layak diberikan penghargaan, kira-kira begitu. Kalau kemudian dari sisi apakah dia mendapatkan pin yang mahal, emas, modelnya, ya saya kira itu tidak terlalu berlebihan dari sisi anggaran dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah klasifikasi apakah semua Dewan juga mendapatkan penghargaan, itu satu hal. Yang kedua, lalu bagaimana dengan Dewan-Dewan yang PAW misalnya? Itu juga apakah dia hanya PAW 2 bulan, 3 bulan, misalnya, lalu juga mendapatkan penghargaan. Nah, klasifikasi dan standar untuk memberikan penghargaan kepada seorang Dewan itu penting juga menurut saya dibuka di publik supaya masyarakat tahu. Misalnya, tidak semua Dewan juga diberikan penghargaan karena dengan mempertimbangkan satu dan dua hal, misalnya kira-kira. Ya, ini penghargaan hanya diberikan bagi Dewan yang bukan PAW. Karena ini penting. Nah, selain itu, penghargaan ini juga sesungguhnya menjadi spirit bagi Dewan agar berkontribusi dan lebih mengingat konstituennya supaya dia layak mendapatkan penghargaan. Nah, mungkin hari ini penghargaan itu keluar dari inisiatif sendiri oleh teman-teman di Senayan misalnya. Mungkin besok 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan penghargaan itu langsung diberikan sama konstituennya sendiri karena konstituennya merasa dia mewakili kepentingan, aspirasi dan perhatian terhadap masyarakat pada rakyat, lalu dia layak mendapatkan itu bisa jadi menjadi prototipe ke depan menurutku. Baik. Saya kira itu, tapi yang paling terpenting klasifikasinya dan standar memberikan penghargaan itu penting sekali. Baik, langsung kita tanya ya, Bang Awi, ini bagaimana klasifikasi dan kategorinya? Apakah seperti Bang Awi yang sudah bagus bertugas di DPR juga tetap akan dapat sama dengan yang kurang baik bertugas juga sama-sama dapat? Ini klasifikasi dan kategorinya tadi ditanya seperti apa, Bang Awi? Jadi begini, DPR itu selain juga punya tugas fungsi 3 fungsi di DPR, ada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Tak kalah pentingnya juga DPR memiliki fungsi pembinaan konstituen. Sehingga seringkali juga anggota DPR meskipun tidak masuk di kantornya, dia mengawal kepentingan konstituen di dapilnya. Termasuk juga DPR itu merupakan pengurus partai politik. Karena penugasan partai juga tidak kalah penting, karena anggota DPR itu juga merupakan aparatus partai. Namun demikian, dalam tanda penghargaan dan piagam penghargaan yang tadi disahkan itu ada kategorinya, yakni bagi anggota DPR yang meninggal dunia itu tidak mendapatkan di akhir masa ini ya. Terus yang kedua, yang divonis bersalah oleh pengadilan itu tidak mendapatkan.
ataupun yang divonis melanggar kode etik itu juga tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan DPR yang kita sahkan tadi. Jadi ini mungkin karena awal sebagai pengaturan, kemudian nanti turunannya pada masa-masa berikutnya akan ada misalkan klasifikasi yang dimaksud. Tetapi untuk saat ini klasifikasi yang pembatasan-pembatasan itu terhadap anggota DPR yang melanggar kode etik, yang melanggar pidana, dijatuhi ketentuan hukum yang tetap, itu tidak layak mendapatkan penghargaan sebagaimana yang kami bahas dalam rapat-rapat di Badan Legislasi yang tadi disahkan di paripurna DPR. Jadi gitu Bang Alwan, kategori adalah yang meninggal dunia tidak dapat, yang divonis bersalah pidana dan melanggar kode etik pengadilan tidak dapat. Apakah cukup itu saja menjadi salah satu klasifikasi dan kategorinya untuk mendapat penghargaan, Bang Alwan? Ya, saya kira kita penting untuk juga menjelaskan kepada publik, pada masyarakat terkait klasifikasi standar, karena misal lamanya periode itu kan akan berpengaruh kepada kinerja dan kontribusi, kan kira-kira begitu. Bang Awi yang misal kira-kira 2 periode, 3 periode lalu disamaratakan dengan dewan yang cuma 3 bulan, 4 bulan kan juga nggak jadi apple to apple, kira-kira penghargaan itu kan akhirnya tidak menjadi apple to apple. Nah, situasi itu yang kemudian perlu juga disampaikan agar bagian dari edukasi terhadap masyarakat kita kepada rakyat kita bahwa ini ada upaya untuk memberikan apresiasi kepada wakil rakyat kita yang memang dia punya kerja yang baik. Nah, itu yang penting karena selain tadi yang sudah kena etik, yang sudah pidana lalu meninggal, saya kira lamanya periode itu juga menjadi salah satu tolak ukur ya, karena lamanya periode itu akan berpengaruh pada beban kerja dan kontribusi kerja sejauh ini menurut saya kira itu, Bu. Baik, gimana Bang Awi? Apakah nggak ada ini penilaian kinerja kalau di DPR dari pemimpinnya setiap komisi untuk menilai dari anggotanya yang mendapatkan layak mendapatkan penghargaan karena kinerja yang terbaik seperti itu, Bang Awi? Penilaian itu ada di fraksi masing-masing. Ya. Sekali lagi kami sampaikan, anggota DPR itu tidak masuk ke kantornya itu bukan berarti tidak bekerja. Karena bisa saja di sisi lain dia itu mendapatkan penugasan dari fraksinya untuk mengawal sebuah misalkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ataupun sebagai dia pengurus teras partai ada penugasan konsolidasi. Itu kan juga memperhatikan, memperjuangkan aspirasi yang bagaimana. Tetapi sebagai sebuah wacana apa yang disampaikan oleh Bung Alwan itu juga bisa menjadi perhatian-perhatian pada masa-masa berikutnya. Misalkan nanti karena ini baru pengaturan di awal, meskipun sebelumnya itu sudah ada, tetapi tidak dirigid dalam sebuah peraturan sehingga seolah-olah menjadi hal yang baru. Nah, ke depan itu menjadi PR bagi periode berikutnya untuk terus memperketat penilaian-penilaian. Tentu saja penilaian yang mutlak itu ada di fraksi, dan fraksi juga harus memiliki standar-standar kinerja yang bisa menjadikan dasar penilaian secara objektif kepada para anggotanya. Baik. Bang Awi, maaf ini saya harus bertanya lagi karena ini mendapatkan referensi dari pertanyaan publik baik di media sosial dan lain-lain. Ini kembali menanyakan tentang anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan PIN penghargaan ini meskipun tadi disampaikan tidak mahal, Bang Awi. Ya, anggaran itu tidak ada urusannya dengan anggota DPR. Anggaran itu merupakan domain mata anggaran dari kesekjenan. Nanti kami sudah wanti-wanti kesekjenan supaya tidak menghambur-hamburkan untuk urusan hal yang begini. Karena kita seperti misalkan di DPR menempati rumah dinas itu kan yang mengelola anggaran semuanya kesekjenan, termasuk terkait dengan anggaran kaitannya dengan penghargaan ini semua dikelola oleh kesekjenan. Maka kami wanti-wanti sekjen untuk tidak menghambur-hamburkan uang anggaran hanya misalkan untuk memberikan kenang-kenangan yang mewah. Itu tidak boleh seperti itu. Bagi kami penghargaan yang tertinggi itu ada pada rakyat sebenarnya, tetapi kami juga menghargai kehendak ataupun pendapat dari kawan-kawan dari fraksi-fraksi yang menginginkan bahwa penghargaan itu juga dalam bentuk level pengakuan secara tertulis seperti piagam penghargaan ataupun kenang-kenangan yang lain, syaratnya tidak membebani anggaran negara. Baik, Bang Alwan, dengan melihat rekam jejak DPR 5 tahun terakhir ini, sebenarnya sudah pantaskah mereka mendapat penghargaan, Bang Alwan? Saya kira kata kuncinya tadi Bang Awi juga menyebut bahwa
penghargaan setinggi-tingginya itu sesungguhnya dari rakyat. Jadi kalau kemudian mendengar penjelasan Bang Awi bahwa penghargaan itu sifatnya administratif ya, administratif dalam selembar sertifikat kertas yang menandakan beliau pernah menjabat periode sekian sampai sekian. Ya. Saya kira secara administratif ya sah-sah saja. Tetapi penilaian secara objektif yang berhak menghakimi dan memberikan penilaian sesungguhnya adalah penilaian rakyat sendiri. Maka ke depan bisa saja klasifikasi penghargaan itu juga berdasarkan kinerja. Misal dia berapa kali berhasil melakukan pengesahan rancangan undang-undang misalnya gitu, atau kemudian kehadiran di konstituen yang kemudian tidak hadir di kantor relevan dengan hadir di konstituen misalnya. Nah, secara umum mungkin ke depan penghargaan itu tidak semua anggota dewan bisa mendapatkan. Dalam konteks selain administrasi semacam sertifikat silakan, tetapi ada jenis penghargaan lain yang memang layak didapatkan karena memang selama masa periode dia sangat berjuang pro terhadap rakyat dan penilaian itu lahir dari rakyat. Nah itu yang kemudian bisa menjadi mitigasi ke depan. Mungkin ini kan pertama ya, ini awal yang memang banyak orang yang mungkin menerjemahkan dan memahaminya mungkin agak berlebihan. Mungkin kalau saya membaca narasi dan kronologisnya ya ini hanya sebatas semacam sertifikat dan pinnya juga ternyata bukan emas ternyata, dan tadi terkonfirmasi sama Bang Awi ya pinnya tidak emas. Saya kira itu sah-sah saja, tetapi dalam pendekatan dan perspektif rakyat ya penghargaan sesungguhnya dan yang berhak menghakimi itu adalah rakyat, dan ya saya kira sebagai dewan dia akan menerima konsekuensi itu. Kalau dia dinilai sebagai penghargaan yang baik maka dia terus dipilih dan dipertahankan. Kalau dia dinilai dan dihakimi tidak baik, dia mereka tidak akan terpilih lagi. Itu fakta. Kemarin banyak anggota dewan yang petahana ya hakim debat, banyak yang juga tidak terpilih lagi. Kira begitu. Baik. Yang jelas kalau penghargaan bagi rakyat yang paling tinggi adalah ketika suara rakyat bisa dimaksimalkan dikerjakan oleh anggota DPR. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan publik Bang Awi dan juga Bang Alwan. Selamat malam. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya.